Assalamualaikum sahabat cahaya, bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin sharing satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 159. Adapun yang ingin saya bahas di surat ini adalah tentang latar belakang atau asbabun nuzul dari sebab diturunkannya ayat ini. Dalam ayat ini Allah memberi tuntunan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperilaku lemah lembut atau tidak kasar terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam perang Uhud. Untuk diketahui, ayat 159 Ali Imran ini turun setelah perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy Mekah. Pada perang ini, awalnya umat Islam unggul, namun pada akhirnya terpukul mundur dan mengalami kekalahan yang menyakitkan karena disebabkan pasukan pemanah yang tidak mendengarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Para pasukan pemanah ini sebagiannya ini justru turun sibuk mengambil harta rampasan dan meninggalkan posnya. Hal inilah yang membuat kaum muslimin menelan kekalahan. Dalam perang ini juga banyak korban yang meninggal, sekitar 70 sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Mus'ab bin Umair. Ayat ini turun dalam rangka menenangkan kaum muslimin yang emosi sebab kekalahan dan para pemanah yang meninggalkan posisi. Ayat ini berbunyi yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi latar belakang turunnya ayat ini yaitu peristiwa perang Uhud, di mana perang Uhud ini adalah terjadi setelah kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Perang Uhud ini setahun setelah perang Badar. Nah, sebab kekalahan di Uhud ini disebabkan sebagian pasukan panah di Bukit Uhud yang jumlahnya 50 orang itu meninggalkan pos mereka untuk turun dari Bukit Uhud berebut rampasan perang, yang mereka menduga bahwa perang ini sudah menang, padahal perang belum usai. Nah, mereka melanggar perintah Nabi yang menugaskan mereka apapun yang terjadi dalam perperangan ini, mereka tidak boleh meninggalkan pos mereka di Bukit Uhud. Tapi ternyata kenyataannya sebagian pasukan itu melanggar perintah Nabi dan turun. Nah, hal inilah yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin terhadap pasukan kafir Quraisy. Yang waktu itu kaum muslimin berjumlah 700 orang, 50-nya ada di Bukit Uhud, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang.
yang dimana panglimanya adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Nah, dari pelanggaran inilah sehingga menyebabkan yang awalnya kaum muslimin hampir menang, malah berbalik menjadi mengalami kekalahan yang menyakitkan dan menyedihkan bagi kaum muslimin, di mana dalam peristiwa ini sekitar 70 sahabat itu meninggal dunia. Dan juga di dalam perang ini Rasulullah terluka dan tanggal giginya. Nah, ini menyebabkan Nabi Muhammad sangat sedih dan terpukul oleh peristiwa ini. Jadi ayat ini turun untuk menenangkan beliau dan menegaskan bahwa kelembutan beliau adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini, dari ayat ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus bisa bersikap yang tetap tenang, tidak emosi, tidak mengikuti hawa marah, hawa kecewa dalam satu peristiwa yang kita tidak duga sebelumnya. Karena di awal-awal perang ini sepertinya kaum muslimin sudah menerapkan strategi yang tepat. Tetapi ternyata di luar dugaan ada satu peristiwa, yaitu turunnya para pemanah sebagian, yang akhirnya membuat strategi yang dibuat menjadi berantakan dan mengalami kekalahan. Nah, mungkin kita dalam hidup ini juga mungkin pernah mengalami hal yang sama, bahwa kita sudah berusaha membuat perencanaan, membuat strategi untuk menghadapi satu keadaan yang kita pandang itu akan mengalami satu keberhasilan atau satu kesuksesan. Ternyata ada satu hal yang membuat strategi atau perencanaan kita itu menjadi berantakan. Entah karena sebab tim kita yang tidak taat terhadap tugas atau sebab-sebab lain. Yang intinya strategi yang kita buat atau perencanaan yang kita buat itu mengalami kegagalan total yang menyebabkan akhirnya kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan pada diri kita. Nah, ini mungkin banyak yang mengalami hal-hal seperti ini dalam hidup. Nah, tapi kita bisa belajar dari Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita dalam merespon satu peristiwa yang mengecewakan atau menyedihkan atau membuat kita jadi gagal, yaitu tetap mempertahankan sikap yang tenang, sikap yang lemah lembut, tidak terpancing emosional yang berlebihan, dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang oleh sahabat kita atau oleh yang kita tugaskan, dan juga memohonkan ampunan kepada Allah. Dan selanjutnya kita tetap bermusyawarah, tetap mengajak diskusi pada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk kedepannya tidak terulang kembali, dan tetap bertekad terus berjuang dan bertawakal dalam prosesnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang bisa menjadi satu suatu modal yang baik buat kita dalam mensikapi peristiwa-peristiwa
kegagalan-kegagalan atau kekalahan-kekalahan di dalam kita menjalani kehidupan, baik di komunitas maupun di pekerjaan atau di manapun kita ditempatkan, untuk tetap bisa bersikap yang tepat dan benar responnya terhadap peristiwa-peristiwa kegagalan-kegagalan tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.